dari pemerintah desa Lembahsari, satu sekretaris desa Lembahsari. Nama saya Suhardi, alamat saya Dusun Sidemenlau, Desa Lembahsari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Ya, bencana-bencana yang biasa ada di sini. Bencana yang Selain gempa bumi loh. Oh gitu ya. Ini dia aku gempa bumi aja nih. Selaku tengepek nih. Yang bencana yang sering terjadi di sini adalah longsor, itu yang pertama. Lalu kemudian lapangan banjir. Ya. kebakaran hutan. Enggak, yang di kita. Apa namanya? Banjir jalan juga pernah terjadi, banjir jalan. Itu tertutupnya dia akibat longsor, sehingga air itu meluap ke pemukiman kita yang bagian bawah. Terus mungkin hanya itu saja yang sering terjadi di sini. Kalau masalah sampah mungkin sama lah. Kita tidak ada. Banjir sampah juga, Pak. Ya. Silahkan Bapak sebelah menguras yang sampah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Soleh, unsur kewilayahan Dusun Lembahsari. Menurut saya bencana di sini terlalu banyak karena pengaruhnya kurangnya kesadaran masyarakat terutama di sampah. Penyebab banjir utama atau meluapnya air sungai atau air kali kecil ini kebanyakan karena sampah. Kami di desa ini memang kayaknya semua desa PR-nya sampah. Beberapa kali pihak desa beserta jajaran mengusulkan untuk pengadaan bantuan angkutan sampah, sampai sekarang belum terrealisasi. Dan juga ada terjadi kemarin pas musim panas kemarin, terjadi juga kebakaran di kebun-kebun warga. Itu apinya pun dia mendadak tanpa kita ada penyebabnya, kayaknya terbakar langsung, mungkin saking panasnya pas sekitar beberapa bulan yang lalu sudah. Itu juga termasuk bencana di kami. Tapi yang paling krusial karena tempat tinggal kami agak posisinya agak atas, longsor yang paling pernah juga terjadi di sebelah utara 2 titik kalau nggak salah, sampai menelan korban 2 rumah terbawa longsor itu. Mungkin saja bencana yang saya ketahui di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, khusus untuk perangkat dari bencana-bencana yang diceritakan yang tadi itu, apa sih langkah-langkah dari unsur pemerintah desa untuk hal-hal tersebut? Ya, mungkin Tiang jawab duluan, Pak. Oh, bisa. Yang langsung terlibat saat itu kami semua sebenarnya, cuman terjadinya bencana itu kalau nggak salah sekitar jam 3 malam dini hari. Dan yang kami ambil tindakan itu swadaya dulu. Kita pakai swadaya, mungkin cari karung tutup saluran yang besar, mungkin kita alihkan kayak gitu. Dan juga sempat waktu itu kami telepon pihak dari Tagana, Pak. Tapi nunggu terus gitu, makanya kebanyakan waktu terjadi gempa karena seperti yang Bapak bilang, datangnya juga tiba-tiba, makanya seadanya kan ya. Itulah gempa waktu itu hanya kita selesaikan secara swadaya masyarakat lah. Dan untuk kayak pemindahan air biar tidak terlalu besar debitnya, dan juga kalau nggak salah penutupan ya, pembagian kalau nggak salah. Mungkin itu yang kami tangani waktu dulu, dan juga kami sempat telepon juga dari pemerintah, termasuk dari Tagana, cuman datangnya setelah kejadian. Oke, nanti saya sambung ya. Ada catatan sedikit, datangnya sesudah kejadian. Ya, catatan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Saharudin, berangkat unsur kewilayahan Desa Lembahsari. Jadi di sini sama saja ya, untuk masalah bencana itu masalah banjir dan longsor, terutama yang ada di Dusun Eyat Jereneng itu adalah pergeseran tanah yang kemarin sebab akibat gempa yang kemarin itu yang ada di pergunungan namanya Gunung Sura itu, karena pergeseran tanah kurang lebih 60 cm lebarnya dan panjangnya
kurang lebih 30 meter. Nah itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat kami yang ada di Dusun Jreneng. Akan tetapi cara kami untuk untuk mengantisipasi untuk masyarakat adalah supaya mereka itu selalu siap siaga untuk mengatasi bencana tersebut. Dan juga kemarin tahun lalu ada banjir karena akibat tertutupnya aliran irigasi yang jalurnya ke kali itu, sehingga cara kami yaitu yang di Dusun Jreneng terutama sama saja swadaya masyarakat untuk mengalihkan kayu-kayu yang ada di saluran irigasi tersebut. Semua itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ayo, Sofiana coba. Perkenalan ya. Ya, pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yuki Apriani dari Dusun Tibu Ambung. Lalu pengalaman mengikuti kegiatan dengan kelompok ini apa saja, atau pengalaman di bencana seperti apa itu waktu kemarin itu, bisa yang longsor, bisa yang banjir atau gempa, apa saja, singkat aja nggak apa-apa. Sedikit relawan pengalaman Sibat itu. Boleh. Pengalaman saya pertama itu mengikuti menjadi relawan. Mengikuti relawan yaitu dari Andrews Foundation sama BMI. Oke. Itu kegiatan itu apa saja itu yang dilakukan di Sibat? Di Sibat itu diajarkan untuk bagaimana cara penanggulangan bencana dan apa saja yang dipakai untuk peringatan sistem dini itu, sistem peringatan dini. Oh iya, siap. Sekian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Aminah dari Dusun Lembah Sari. Kalau pengalaman saya sama tadi seperti ikut organisasi Sibat, terus cuma itu aja sih. Kalau pernah ikuti pengalaman yang di bidang bencana nggak pas ada kejadian bencana? Ada korban rumah aja. Jiwa nggak ada. Korban jiwa nggak ada. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Presiden dari Dusun Kendangre. Sama juga pengalaman saya sama Yukia sama Aminah. Saya juga pernah ikut organisasi SIPA. Sana saya mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara kita menolong pertama bencana dan cara kita menunjukkan kemana arah korban lokasi titik kumpulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim. Saya dari unsur wilayah kewilayahan Dusun Jumlau, Desa Lembah Sari, Kecamatan Betulaya. Selama saya bergerak di lingkup pemerintahan mengenai masalah bencana, karena kita baru-baru ini kita dilanda oleh musibah yaitu bencana gempa. Alhamdulillah tapi dengan bencana yang begitu dahsyat kita alhamdulillah warga kami tidak ada yang kena tanpa, misalnya tidak ada yang bermusibah. Ya
sakit, ada yang akan, tapi waktu itu yang kita kami banyak rumah-rumah yang roboh, sehingga itu yang kami khawatirkan. Bahkan waktu musim hujan pula, karena setelah gempa itu banyak retakan yang di pinggir-pinggir di rumah ini kan, karena yang di atas juga banyak retakan yang diakibatkan oleh gempa, sehingga ketika musim hujan datang, air itu dia masuk langsung ke dalam retakan itu, sehingga banyak ini yang baik, sehingga mengakibatkan terjadinya longsor. Karena waktu hujan kemarin juga ada warga kami, mungkin namanya itu Abdul Wahid, karena waktu hujan kemarin dia longsor setelah apa? Karena air dia masuk di garis yang pernah ada gempa itu, sehingga sebagian rumahnya juga terbawa oleh arus air waktu hujan kemarin. Nah juga yang sekarang ini yang saya alami ini masih masalah air, karena sekarang air yang dari gunung ini sekarang dia kumpulnya di Dusun Bunian. Sekarang ini yang di Dusun Bunian ini irigasinya dia nggak ada ke bawah, sehingga dia melanda dusun kami yang di dusun Simelau. Sehingga setiap kali hujan airnya pasti dia turun ke bawah. Akan tapi yang di bawah ini belum ada irigasi yang untuk pemecahannya, sehingga dia masuklah ke warga kami, ke dusun-dusun kami, sehingga setiap kali hujan yang di dusun-dusun kami ini airnya selalu besar, sehingga yang kami khawatirkan nanti rumah yang di pinggir-pinggir ini takutnya dia longsor gitu, Pak. Sekian. Masih. Waalaikumsalam. Nama saya Tengku Rahman, dari dusun Cirebon. Cuma saya pernah ikut sama seperti teman-teman saya, pernah ikut organisasi Sibat. Itu tapi sebelum terjadi gempa. Waalaikumsalam. Setelah terjadi gempa. Baik aja. Ya. Dari apa itu? Dari gempa, dari bencana, Banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di Nih, borong jari adik itu lagi. unsur kewilayahan Dusun Lendari. Saya rasa kalau di Lendari sih agak aman-aman. Pacu longsor, banjir. Tidak pernah ada longsor. Cuma di sana kemarin pas musim kemarau terjadi kebakaran. Kebakaran di hutan. Ya nih, tidak di hutan. Kebun. Kalau banjir sih kan kita agak Rendah ya. agak tinggi, tinggi. Kalau banjir sih enggak terlalu sih, kalau sungai naik enggak sampai ke pemukiman. Mungkin cuma itu yang kalau di Lendari itu enggak gitu sih. Cuma kebakaran aja yang kita kalau banjir enggak terlalu. Mungkin cuma itu di Lendari. Ya. Nah, pertanyaan ke Ibu terakhir. Di kejadian kemarin, longsor, banjir, dan sebagainya, kira-kira penyakit apa saja sih yang sering muncul? Apa sih keluhan masyarakat, Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, nama saya Safia. Saya sebagai bidan desa di Desa Lambasari. Selama saya di Desa Lambasari ini sejak 2017. Jadinya pas longsor itu tahun berapa itu? Masih di puskesmas kayaknya itu, saya belum di Desa Lambasari. 2018 belum saya di sini di puskesmas ya. Masih buayan ya? Iya, masih buayan itu. Jadinya saya nggak tahu gimana gitu. Tapi kan waktu itu nggak ada korban jiwa, cuma hanya
bangunan aja sih. Ya. Yang saya ini sih kemarin waktu gempa itu sih baru saya benar-benar keliling ke semua dusun untuk nangani semua yang di setiap tenda-tenda itu. Lagi pas ada patah tulang itu kan banyak. Waktu itu ada sekitar 9 atau 7 orang yang kena patah tulang. Itu yang dirujuk ke rumah sakit yang kita kunjungi, yang tadinya tidak mau ke rumah sakit akhirnya mau ke rumah sakit yang bisa operasi gitu. Sama perawatan luka biasa. Dan sering yang dialami warga di Lembahsari ini waktu gempa itu batuk, pilek, sama gatal-gatal. Iya, itu. Iya, nafas sesak juga karena air waktu itu. Waktu itu. Musim kering waktu itu. Itu sih yang itu aja yang saya ini selama di Desa Lembahsari. Nah, tambahan Bu, selain kebidanan yang ranahnya Ibu, bisa nggak Ibu ngobati selain dari jurusan itu untuk pertolongan pertamanya misalnya? Ya kalau dari misal penyakit-penyakit yang dialami kayak batuk, pilek ya bisa karena obat-obat ada di Polindes kayak gitu. Kalau misalnya kayak ada patah tulang itu ya langsung aja kita gitu. Kira-kira berapa persen obat yang jadi buffer stok yang Ibu simpan di Polindes itu dari sejumlah masyarakat terdampak ada berapa persen? Nah, kebetulan waktu gempa itu Pak kan ada mahasiswa yang turun banyak. Ya tim kesehatan yang dari UNRWA iya banyak drop obat-obatan gitu. Semua sih kita ini drop di Polindes juga ada. Setiap harinya itu ada petugas kesehatan yang datang dari tim puskesmas juga setiap hari turun gitu untuk bawa obat-obatan gitu. Oh belum Mas? Dari gini. Oh iya, ini belum. Sudah datang. Lepas tas nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jihad Maulana, asal Dusun Lendangre, Desa Lembahsari, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat. Alhamdulillah, saya termasuk dari salah satu anggota SIBAT, yaitu Sistem Siaga Tanggap Darurat gitu. SIBAT Lembahsari yang dimana SIBAT ini berkoordinasi dengan semua masyarakat yang ada di Lembahsari. Alhamdulillah, kita juga sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan yang sudah diajarkan oleh tim PMI sendiri gitu. Mungkin sekian saya. Terima kasih. Mungkin masuk ke pertanyaan tentang peringatan dini. Saya tadi sudah menjawab tentang apa saja ancamannya yang ada di desa ini. Sudah menjelaskan tentang ada banjir, longsor, pernah mengalami gempa, ada juga kebakaran, segala macamnya sudah. Berarti daerah ini tuh multi ancaman ya, banyak ancaman yang dihadapi. Maka kita harus juga siap siaga dengan berbagai macam ancaman yang ada. Dan penanganannya tuh berbeda-beda. So, pertanyaanku yang kedua itu mungkin proses antisipasi itu peringatan dininya tuh apa saja yang sudah dibentuk di desa atau informasi yang diterima itu apa saja itu berkaitan dengan antisipasi bencana atau peringatan dini. Mungkin ada yang mau jawab itu mungkin dari tim SIBAT atau tim perangkat desa itu juga boleh. Nah, yang tim antisipasi ini biasanya SIBAT ya. Karena tim SIBAT ini sudah diajarkan ciri-ciri tanah yang akan longsor, kemudian ciri-ciri yang istilahnya yang sifatnya seperti banjir, mungkin kebakaran hutan yang belum diajarkan mungkin di tim SIBAT. Nah ini bisa dipaparkan nanti di tim SIBAT ya, karena mereka sudah dilatih. Nah, bagaimana tim SIBAT bisa dijelaskan ya apa yang sudah didapatkan ilmu dari SIBAT itu dari sebelum ada SIBAT menjawab. Mungkin alhamdulillah untuk menangani atau
antisipasi. Ya, antisipasi bencana seperti yang kami juga kadang-kadang dapat informasi, terutama seperti yang Pak Komandan mungkin dia tidak tenang. Kayak kemarin Pak Kusumnya dia selalu sebar SMS kayak gitu. Itu juga sistem peringatan dini, Pak. Itu Sistem memang media. sangat Media. membantu kami juga. Kami pun akan siaga juga siap untuk kayak kan kayak disebar lewat grup kemarin. Kami dapat dari ketua dapat dari Pak Komandan BPBD mungkin kemarin. Itulah salah satu cara kami untuk paling kami informasi masyarakat. Tolong jangan terlalu nyenyak tidurnya lah kayak gitu. Siapa tahu tiba-tiba longsor kan kayak terjadi mungkin di mana kemarin di timur itu. Waktu sedang tidur longsor datang ya korban jiwa. Jadi kami ke warga menginstruksikan lah kayak gitu. Tolong siaga. Dan juga kami tetap mengontrol terutama kayak kemarin yang kami khawatirkan kan banjir. Pas air besar itu sampai Pak Kades pun malam-malam hujan-hujan dia ke dam yang utara itu untuk melihat debit air. Juga sangat mengancam warga kami di bawah terutama. Dan yang paling siaga pertama kami di sini paling yang di Yat Greneng, paling kami sering koordinasi karena ada retakan di atas itu Mas. Itulah yang kami takut tiba-tiba di dan sasarannya pas dah di dusun Yat Greneng itu sendiri gitu. Dan masih Demen Daya dia akan jatuhnya ke sana untuk seandainya longsor itu kan pas terletaknya di sebelah sana dia. Kalau nggak salah panjangnya sekitar lebih 30 meter kayaknya. Hampir 100-an dia ke memanjang soalnya sampai ke arah Bengkaung itu udah retak lumayan 60 kali sekian panjang. 30 meter. Itu kita bisa masuk dalam retakan itu. Geseran tanah itu. Sempat kan dia foto juga kemarin pas di dalam itu kan bisa masuk. Dan kami pun berterima kasih kepada Bapak dari BPBD yang selalu menginformasikan, menginstruksikan ke kami untuk siaga gitu. Kayak hujan kemarin dia tidak tenang. Kami di sini pun kayak gitu juga siap-siap juga gitu karena instruksi. Mungkin itu untuk penanganan pertama kan. Mungkin ada teman-teman yang lain. Tadi ada menyebut siapa tadi ngomong Tagana telah datang. Iya. Ya memang. Kami telat, siapapun akan telat, BPBD pasti telat. Kami dalam posisi mau ke kiri atau mau ke kanan. Saya takutnya ke kiri, yang kanan lebih parah. Kalau kita ke kanan nanti takutnya yang utara lebih parah. Lebih baik kami diam di tengah, informasikan, jangan kemana-mana dulu, tunggu desa masing-masing. Itu yang kami khawatirkan. Karena kalau kami terus terang, kalau kami saling tunggu dengan Lombok Barat kan harus melangkahi kami dulu baru ke sini. Masih lebih cepat provinsi datang. Makanya Lombok Barat juga tidak kasih datang. BPBD lapor, bagaimana Pak, apa sudah meluncur ke utara? Tidak, yang selatan parah. Sekotong sampai Buun Mas parah. Tidak usah diurus utara itu, sudah setelpon semua. Nah itulah dia yang membuat kita telat. Makanya dari Sibat, dari BPBD itu akan kita latihan bersama bagaimana sih caranya mengantisipasi ketelatan mereka. Jangan tunggu BPBD dong jadi sarden dari itu, jadi pindang bekerem. Nah itu maksudnya. Nah jangan kita saling tunggu. Kita berbuat pakai apapun yang bisa kita berbuat dulu sementara nunggu kami datang. Pasti kami datang. Nah lamun cerita sehat, alhamdulillah burung kami datang. Benar loh. Karena tenaga ini kan tidak seberapa tenaga yang piket ini. Jadi seperti itu untuk menjawab ketelatan pemerintah diantisipasi dengan pemberdayaan masyarakat. Itu baru di longsor. Kalau di gempa bumi yang membuat kami telat karena kita sama-sama megang prinsip dulu. Prinsipnya kan selamatkan diri sendiri baru selamatkan orang lain. Kami pegang prinsip dulu baru bergerak. Bagaimana begitu gerakan kami lari, terus kami yang modar. Nah gitu dia. Selamatkan diri sendiri baru selamatkan orang lain. Sama juga yang di sini, selamatkan diri dulu. Pasti kami datang, cuman kami telat. Nah kalau kendaraan oke, minyaknya dipenuh. Nah di jalan ini lampu merah orangnya berang, macam. Nah, itu yang bikin kami telat. Ya, mungkin Abbas tambahan tentang peringatan dini dari Sibat itu sudah ada perwakilan dari desa bisa menerangkan antisipasinya.
Untuk dari kami ya, tim rekan dari Sibat, alhamdulillah kemarin sudah melakukan survei ke lokasi tersebut ya, di mana yang terjadi retakan tersebut, dan juga kita bersosialisasi bersama masyarakat di sana untuk yang pertama untuk melakukan alat atau sistem untuk melakukan peringatan dini tersebut, seperti misalnya kan kulkul ya, di sana itu bisa disepakati alatnya itu loh. Untuk masalah pemberitahuan yang dimana akan terjadi retakan itu, alhamdulillah kami juga berkoordinasi bersama tim PMI, dan PMI sendiri telah berkoordinasi bersama tim dan BMKG gitu ya. Kalau ada terjadi pergeseran atau pergerakan dari tanah yang ada di atas, BMKG akan menginformasikan ke PMI, dan PMI akan mengkoordinasikan kepada kita yang tim Sibat yang ada di Lembahsari itu. Memang sih kalau untuk masalah koordinasi lebih lanjut itu agak telat, makanya kami itu menyiapkan sistem peringatan dini itu seperti alatnya kulkul atau kentongan gitu, speaker dan lain-lain sebagainya gitu. Mungkin sekian dari kami tim Sibat. Ada yang mau nambahin mungkin dari dusun lain tentang proses peringatan dininya mungkin? Selain untuk longsor, mungkin untuk banjir atau untuk kebakaran hutan atau itu ada nggak tanda-tanda antisipasi untuk peringatan dini yang ancaman yang lain itu? Kalau untuk banjir kayaknya Mas, pemicu utamanya sampah ini sebenarnya. Kami di dusun berusaha menyadarkan masyarakat untuk memberi pengetahuan kepada mereka untuk sadar akan sampah ini. Banyak kan pertama kami tidak salahkan masyarakat, itu mau salahkan paling kita akan dibalik, dia akan balik, kita harus buang kemana kayak gitu. Itu dah PR yang paling berat bagi kami. Mungkin tidak desa Lembahsari saja ya, kayaknya desa-desa lain juga kayak gitu, mungkin sampah aja PR-nya. Itu dah penyebabnya kadang banjir dan lain sebagainya. Untuk pembuangannya kami sangat tahu, bahkan juga Pak Kades kan pernah koordinasi ke tata kota kemarin, dijawab masih minus karena kendaraan angkut masih kurang. Sementara sampah yang di sini bukan hanya dari masyarakat saja Pak, dari kebun juga kan dia jatuh ke kali ini, dia lari ke selatan gitu. Itu penyebabnya. Memang kami berusaha untuk memberi pengetahuan ke masyarakat sedikit-sedikit lah, untuk penyadaran untuk jangan buang sampah sembarangan kayak usaha kami sementara. Mungkin itu saja. Kalau teman-teman di sini untuk peringatan dini kan tadi disampaikan bahwa ada terima informasi, ada yang dari BPBD Pak Ridho lewat WhatsApp grup, lalu ada juga yang dari tadi sebutin dari BMKG itu pernah memanfaatkan aplikasi dari kayak BMKG gitu nggak untuk memantau cuaca atau memantau resiko yang ada gitu? Paling BMKG untuk gempa doang. Baru untuk gempa? Hanya untuk gempa saja mungkin yang bisa dimengerti. Kalau untuk cuaca masih bingung. Masih minim pengetahuan lah kami ya. Teknikal. Jadi kalau yang tadi Mas ada jawaban dari tadi terus terangan teman-teman kami di sini. Nanti kami yang membaca untuk sementara ini lah. Untuk sementara ini kami yang membaca, nanti kami yang share hasilnya. Nanti kami yang share hasilnya. Karena untuk membaca arah angin ini bukannya teman-teman tidak bisa membaca, waktu membaca tidak ada. Kalau di desa terus terang aja. Waktu membaca yang sangat kurang. Itu mengurangi jam kita cari makan di desa dengan membaca gituan itu. Pertama, kedua untuk bukan menambah kewaspadaan diri, menambah was-was diri orang desa membaca gituan itu. Tidak jadi dia keluar, dia takut-takut terus jadinya. Di beberapa tempat saya tanya seperti itu, lah ya yang terbaca Pak. Kita takut-takutin dia, serahang oleh Allah Ta'ala, sudah itu aja jawabannya. Makanya selalu kami yang menekankan, ayo siap. Jangan kemana-mana. Kalau gempa walau alam. Setelah kejadian kita tahu, karena belum ada alat sedikit pun yang bisa mendeteksi itu, kecuali dia alat Ta'ala. Itu saya rasa kalau yang itu. Lalu salah satu bagian dari proses peringatan dini karena kadang-kadang kita terima informasinya kan dari WhatsApp
Lalu mungkin terima juga dari Facebook atau sosial media gitu kan, ada itu. Nah, teman-teman pernah nggak kayak terima masalah kayak tentang ada rumor atau isu yang bikin lebih was-was itu? Kalau dari mungkin melihat ads kan tambah was-was karena kita mantau terus kan. Tapi ada yang kayak sengaja nyebarin hoax atau apa gitu nggak? Itu ada bisa contoh-contoh nggak dari desanya seperti apa itu bentuk-bentuknya gitu? Oke, saya jawab dia. Enggak gini Mas, ya. Selalu teman-teman selalu lewat grup. Pas dapat berita-berita ini, apa hubunganmu dengan berita itu? Nah, itulah. Itu tidak betul. Bagaimana caranya Bapak memastikan itu betul apa tidak? Pertanyaan lagi nambah di grup. Sekarang sebalik bertanya. Kalau itu betul kamu mau apa? Nggak ada, ya sudah. Nah, kalau kamu memang tidak tahu tentang berita itu, diam, jangan disebar. Ini kan teman-teman sukanya nomor berita yang dia tidak ngerti, lagi ditanya teman-temannya, saya tidak ngerti ini, coba apa maksudnya, semua apa maksudnya, akhirnya menyebar yang tidak betul itu. Jadi kalau memang itu tidak betul, ya sudah. Kalau tidak ngerti, ya sudah. Meskipun kita ngerti, kita tidak akan pernah tahu apa yang harus kita perbuat. Misalnya yang lagi merebak, Corolla ini. Corolla aja yang bagusan. Corona ini. Toyota. Semua menyebut ada batuk di kampung saya, mungkin dia Pak. Masya Allah ya Rabbi ya Tuhan. Persis ciri-cirinya 16 ciri-ciri yang ada, cuman baru 0, baru setengah aja sudah ribut. Betul Pak, tersendak-sendak dia. Nah itu tidak usah kita bahas. Meskipun kita tahu kan sudah ada ciri-ciri menentu. Dan di daerah kita insya Allah yang itu. Kembali jangankan kita menteri ngomong segala. Kuping kiri saya yang bermasalah. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau memang berita itu kita tidak tahu, jangan ditanya lagi orang. Bagaimana tentang ini? Assalamualaikum. Nah, ada yang mau sharing cerita-cerita nggak tentang hoax atau tentang rumor penculikan anak itu? Oke, ya. Lumayan. Saya juga pernah ngalami sendiri waktu itu. Memang waktu itu kan ada ipar tidak bisa jemput anak. Waktu sedang marak-maraknya lah hoax yang penculikan anak di sekolah itu. Saya juga jadi takut pas disuruh jemput gitu. Tampang kayak gini kan memang kayak penculik. Bawa tas waktu itu. Ternyata baru sadar dia Pak. Bawa tas memang kebetulan saya juga tumben ke sekolahnya. Anak itu sampai 2 jam dia nunggu. Karena kemari kebetulan sekolahnya di belakang, makanya mereka pun juga khawatir mungkin kan. Ya saya telepon orang-orangnya pas mati lampu kan nggak ada sinyal di sini, nggak bisa nyambung. Saya khawatir juga mas saat itu. Dan juga ada yang masih trauma di warga kami di gempa ini di malam Senin itu masih khawatir aja dia. Malam Senin? Ya, karena kejadian waktu itu kan malam Senin. Masih pasti ada yang khawatir malam Senin itu. Kayak kemarin juga terjadi juga. Malam Senin juga ada ya. Udah mulai siaga sudah warga kami itu. Malam Senin. Hari Minggu soal kejadiannya pas gempa ini. Berarti malamnya ya. Malam Senin. Pas malam Senin Pak masih trauma lihat ya. Malam Senin Pak. Ulang tahun gempa, enggak masih kata-kata. Ulang tahun gempa ada dan dia akan ulang tahun terus ini. Itu khawatir. Cuman kita tidak tahu kapan ulang tahunnya. Ulang tahun, ulang bulan, ulang hari, ulang minggu. Kayak Senin kemarin kan kejadian juga kalau nggak salah 4, sekian. Kami merasakan juga di sini. Cuman pusatnya lumayan Pak. tidak Pak. Kalau malam Senin sudah mulai siaga sudah mereka gitu. Sudah ada persiapan sudah. Dan juga untuk pengungsian kami sengaja tidak rusak. Snack. Alhamdulillah kan memang alhamdulillah untuk bangunan rumah warga sudah hampir selesai, sudah 95% sudah selesai. Yang mana? Yang dari BNPB itu Pak. Maksudnya yang RB, pokoknya semua dari Yang RTG pokoknya. Dari rusak sedang, rusak ringan, rusak sudah hampir 95% hampir selesai semua. Tapi untuk pengungsian mereka tidak rusak. Takut-takut kan dia lari ke pengungsian. Mereka lebih enak, nyaman di pengungsian. Dan juga pengungsian mereka alhamdulillah dia
layak huni gitu. Jadi sengaja dia tidak rusak, seperti pokoknya ada persiapan sudah buat kami kan. Biar kami tidak di tenda kayak kemarin dulu itu. So lebih lebih memilih tetap tempat pengungsiannya tetap didirikan, dapat dimanfaatin karena cuma antisipasi trauma yang ada ya. Yang malam Senin tetap khawatir dah mereka. Kalau ada dari sebelah sini yang ada mau tambahin nggak tentang berita hoax atau apa? Semuanya Bu Bidan nambahin. Kayo. Corona, Bu. Atau ya itu hoax corona. No, sakit no ya lumpuh. Tatonya keberat sekejap doang. Yang kata-kata lumpuh itu ada kalanya kalau dia itu trauma. Baru disebutin gem doang wah jeri. Gimana Pak? Gem. Gem. Oh, plak. Nah, seperti itu. Coba dulu Bu Bidan. Penyakit-penyakit yang ke arah itu. Baru gendang di mana tayang deh. Leman. Silakan Bu Bidan. Buka sebelah ada bidan. Atau dari Lendang Re. Tadi dikatakan di Lendang Re itu masih aman-aman saja. Seberapa jauh Anda menyiapkan diri untuk membantu tetangga? Kan tadi sudah kita pegang prinsip kan? Selamatkan diri, berselamatkan orang lain. Seberapa jauh Anda bisa menyiapkan diri untuk membantu orang lain? Banyak Anda bilin atau biarin sudah dia bukan di dusun saya Gia gue tidak bawa. Tadi kalau kita di Lendang Re gimana ya, jadi karena di Lendang Re itu belum pernah terjadi musibah atau alhamdulillah tidak pernah kebakaran. Jauh bungkong yang begitu besar. Kecuali yang kemarin gempa itu baru kita rasakan semua di sana. Terkait dengan kebakaran yang kemarin tapi agak jauh dari dusun, dari pemukiman. Mungkin kira-kira 1 kilo dari pemukiman terjadi kebakaran pas musim kemarau tadi kemarin. Pas enak-enak tidur ya. Pas jam 1 kita dibangunkan sama warga. Bangun. Ya. Kebakaran malam. Langkah untuk kita mengantisipasi kebakaran di sana, kita sarankan ke warga untuk menjaga kelestarian alam, karena warga di sana itu banyak yang suka membakar sembarangan, merokok, buang puting rokok sembarangan, sehingga terjadi kebakaran kemarin di sana. Salah satu penyebab kebakaran kemarin itu warga yang membakar sampah sembarangan, tidak dijaga sehingga terjadi kebakaran. Menjalar berarti ya? Ya, menjalar sampai 1 hektar mungkin lebih ada ya. Sampai di Sidoman ya. Sampai di Sidoman juga berarti. Udah lebih dulu salah ini timbang. Nilai atas. Iya. Tapi upaya untuk apa namanya? Kemarin kita tidak ada, kita hanya melibatkan dari pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran, tapi tempatnya tidak bisa dijangkau. Tidak bisa isolasi. Sehingga kita sangat kesulitan untuk hal-hal yang seperti itu kalau terjadi kebakaran di hutan. Karena lokasinya sangat jauh. Jadi manual. Ya, manual aja kita sesuai dengan apa yang ada kita padamkan pakai kayu. Dengan tayar ke atas, balik tahun padahal lo. Makat minum. Di gunung gerak padahal. Ya. Ada masih gunung sebelah no. Mungkin kayak gitu lah. Ya. Berarti kalau aku lihat inti permasalahannya dari sampah itu ya. Itu yang menyebabkan banjir Gia, dan orang coba membuang itu dengan dibakar, malah menyebabkan kebakaran hutan juga ya.
dan juga ada implikasi pada kesehatan juga kan dari sampah yang ada. Kalau dari tim Sibat atau relawan itu ada tim peringatan dininya nggak yang dibentuk di itu? Kayak ada tim evakuasi, tim kesehatan, ada tim khusus untuk peringatan dininya nggak yang di Sibat itu? Ada nggak? Oh, belum sampai sejauh itu ya. Tim peringatan dini, misalnya ya besok. Ya. Yang dibentuk, yang di Sibat itu yang ngasih tahu orang. Keliling ya? Ya, itu sistem peringatan dini yang terbangun yang manual sekali, yang ada di masyarakat. Oi. Nah, itu sudah sistem peringatan dini. Ya. Yang kita bangun di Sibat itu. Iya. Nah, itu udah sistem peringatan dini. Nah, itu bisa diceritain nggak tentang itu? Nah, pernah nggak lo speaker ini kepake Pas longsor kemarin itu. silahkan. Nah, itu maksudnya sistem peringatan dini. Nah, itu bisa diceritain nggak tentang itu Silakan. penyebarannya? Nah, sudah saya menyampaikan soal. Ini kita umumkan ini. Oh iya. Kalau nggak salah jam 3 pagi masyarakat sedang nyenyak kan tidur. Ya. Hujan kalau nggak salah mulai dari pagi sampai pagi lagi. Dan kejadiannya memang ada di drainase itu ada bolongan kayak gitu. Ya. Ada pemicunya memang. Ya. Ternyata kan tempatnya gunung pasir kayak gitu. Makanya dia cepat kanunya. Ya. Dan alhamdulillah untuk penanganannya dan cara swadaya kalau nggak salah selesainya dari jam 3 itu baru selesai hujan agak kecil lah itu. Ya. Paginya itu. Ya. Hanya cuman 2 rumah jadi korban, cuma korban jiwa nggak ada. Ya. Itu rumah itu sama harta bendanya sudah ikut. Gitu. Tertimbun di sana. Ya. Miliknya alhamdulillah bisa Selamatkan. menyelamatkan diri. Dan kalau nggak salah kurang lebih ada sekitar 15 meter dari masjid ya. Hampir masjid kami akan kena juga. Dan sudah direnovasi lagi. Aman lah sekarang. Dan untuk pengerasnya ya kayak gitu dah, minta tolong keluarga, sumbangsi tenaga dan lain sebagainya untuk sama-sama menangani lah. Cuma kebetulan waktu itu kan tidak bisa keras suaranya gara-gara hujan. Jadi speakernya tidak bisa nyampe jauh, hanya di dekat saja itu kecil suaranya. Karena di waktu itu dia terhambat oleh hujan, sehingga hujan derasnya ada beberapa warga yang Tidak tahu. yang keliling Sambil teriak-teriak ada longsor. Ada longsor atau akan terjadi longsor? Sudah longsor. Oh, sudah longsor ya. Karena yang kejadiannya jam 3 malam, Pak. Oh. Nah, mulai membunyikan atau mensuarakan Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Iya. Makanya masyarakat sedang tidur nyenyak plus hujan lebat kan Langsung kejadian. Ya, Langsung dicoba dibangunkan dengan toa, speaker, sampai ada keliling. Yang keliling berapa orang itu yang yang sudah bangun itu kita kerahkan ya, saya cari warga, cari bantuan kayak gitu sambil jalan. Kayak gitu lah tindakan kami di sini. Ya, oke. Kalau waktu itu teman-teman Sibat juga ikut Belum dibentuk. Belum dibentuk. Sibat ini dibentuk setelah gempa. 2000. Dan juga untuk informasi yang kami dapat dari PMI juga. Ya. Untuk akan dibuatkan jalur evakuasi di sini. Apa itu jalur? belum ada. Jalur Dari evakuasi. PMI juga alhamdulillah akan dibuatkan Pak. Sudah ada, insya Allah ada dari Akan dianukan jalur evakuasi. Iya. Karena itu kita akan dianu di desa ini. Untuk jalur masyarakat kumpul pas gempa. Titik kumpulnya sih. Insya Allah akan. Ya, oke. Sama pernah membuat peta rawan bencananya nggak di desa ini itu? Pernah. Dari tim BPBD juga pernah dulu turun. Dari siaga bencana kan waktu itu Ibu pemetaan wilayah, makanya termasuk yang jadi sorotan untuk saat ini wilayahnya dusun. Dan juga satu di Sedemenlau itu yang sudah mau Jinah. yang sudah retak talutnya, kemudian ada penggemukan talut di sana. fisik itu dari PMI. Ya. Ada itu uangnya sama Oxfam dimasukin. Ada juga Oxfam juga masuk sini. Kapan itu? Nah, ada 2 desa. 2 desa. Ya, Lembah Sari sama Gelang Sari. Gelang Sari ya. Ada juga di BPBD kan Pak yang untuk utara ini.
Untuk pengarutan itu kan Ya. udah masuk usulannya. Oke. Nah, apa namanya? Pertanyaan berikutnya tentang apa? Kegiatan simulasi pernah dibikin nggak? Kegiatan simulasi evakuasi di sini gitu? Nah. Atau simulasi apa? Itu lucu Bencana? ceritanya. Apa? Itu waktu itu sebelum dibentuk SIBAT, Ya. kan relawan kami datang ke sini Ya. sama BNPB waktu itu kalau nggak salah ya Pak. Kita mau rencana simulasi, cuma digerik dulu sama gempa kan nggak jadi sampai sekarang belum. Itu kan pas Yang beberapa desa yang kami cadangkan untuk dibentuk sampai dengan simulasi. Nah, itu dananya yang tersedot untuk penanganan. waktu itu kan mau simulasi, pas besoknya langsung tindakan sudah nggak jadi simulasi, langsung pengalaman. Pengalaman perdana. Akhirnya dana untuk pembentukan 20 desa itu tersedot untuk penanganan. Ya. Itu lucunya di sini Pak waktu itu. Ya. Mau simulasi besok pagi langsung dianu. Tapi berarti sudah ada SOP-nya, sudah ada apa? Ya waktu itu kebetulan ya Pak Komandan turun waktu itu dong. Rencananya besok pagi dah pas hari gempa itu kita mau simulasi. Kita sudah kumpulkan warga. So, apa peringatan dini yang efektif Ya juga? sudah terbentuk. Simulasi ya. Ya. Kalau kita ada rapat simulasi berarti itu peringatan dininya ya. Besoknya terjadi Langsung kayak itu dan Dari makanya peringatan ini sampai perkawinan dini. apa selain apa simulasi apa kemampuan dari pengalaman dari gempa, pengalaman dari apa longsor maupun dari apa kebakaran hutan atau banjir itu pengalaman-pengalamannya apa yang berharga yang teman-teman apa terima selama mulai bergabung dengan SIBAT atau dari perangkat desa itu apa saja yang apa yang membuat tetap bersemangat untuk tetap ngurusin apa masyarakat terbangun kembali Mas. Sosialnya juga udah kembali. Pas sebelum gempa memang udah mulai agak rapuh untuk keluargaannya itu. Ada karena hikmah gempa itu ada yang sakit jadi sehat yang pertama ada. Ada yang sakit deh. Terbalik juga kayak gitu. Memang ada juga yang sama saudaranya dia pecah waktu itu, istrinya pecah waktu itu dia bisa nyambung lagi kayak gitu. Memang ada hikmah di balik itu. Yang hamil. Ya, banyak yang bencana gitu. Itulah pengalaman yang kami setelah masyarakat semakin besar dah sekarang. Dan juga kejadian gempa pas Senin itu hari, kami juga waktu itu sedang mengirim bantuan ke yang dianu itu Sembalun harinya. Pas balik dari sana kami kena di sini. Iya kan ada gempa di Lombok Timur dulu ya. Pas harinya itu dah. Pas hari Minggu. Minggu kasih bantuan. Sedang ngantar ke sana. Pas baliknya balik lagi malah desa ini yang kena. Jadi gini Mas, khusus untuk daerah yang di sini, ini termasuk daerah kami daerah utara, yang tabu mereka tangan hadap atas itu yang bikin mereka pertama, itu yang membuat mereka kelaparan. Karena mereka jarang yang mau begini. Meminta-minta, apalagi menyetop-nyetop kendaraan. Nah, itu yang menjadi sebenarnya kan bukan itu bukan hal yang baik, ya. Tapi kalau ada berita di sana minta-minta, itulah yang menjadi berita kami sebenarnya. Ada yang belum dapat, benar loh. Nah, kalau kami tidak segera mengutus orang-orang mengecek ini, kami tidak tahu apa sih kebutuhan yang sebenarnya. Karena mereka semua diam. Tambah utara akan tambah diam. Daripada dia minta-minta lebih dia mati. Itu modelnya daerah-daerah sini ini. Nah, sampai di Lombok Utara. Makanya bisa kita lihat pengemis yang ada di Kota Mataram itu tidak ada di daerah utara. Datangnya dari Lombok Timur, Lombok Tengah sama Kota Mataram sendiri. Pengemis yang ada di Mataram tidak ada di daerah utara. Kalau memang dia tidak dapat makan, ya sudah. Pantangan bagi mereka untuk yang seperti itu. Kalau memang betul tidak mendesak, itu pun sama keluarganya baru dia berani minta. Sementara yang hilir mudik itu tidak ada keluarganya. Nah, itu yang menjadi panutan kami di sini. Itu yang akan
yang akan menjadi contoh, yang akan menjadi sampel di daerah lainnya. Nah, mungkin yang terakhir dariku sebelum kita tutup sesi ini atau pertemuan ini tentang harapan teman-teman dari desa maupun dari Sibat ke depannya apa saja. Waktu itu sudah dari BBBD sudah merencanakan mau ada desa kelanjutannya, desa tangguhnya di sini. Kalau harapan dari teman-teman Sibat maupun perangkat desa apa ke depannya? Mungkin bisa. Sama Pak Ketua. Ya. Kalau harapan kita di desa, pertama kita memberikan penanganan pembelajaran untuk penanganan di peringatan dininya. Ya. Itu yang saya lihat masih kurang cukup dari pembelajaran atau cara untuk menangani tanggap daruratnya. Kemudian harapan juga kita di desa, kita di sini belum pulih betul tentang pembangunan yang masih kurang terjangkau. Jadi contohnya di kantor desa kita saja ini masih belum diperbaiki. Kita dari pemerintah desa masih numpang tempat untuk melayani masyarakat, sehingga pelayanan kita kurang efektif. Terus harapan kita juga di pemerintah desa, teman-teman dari perangkat desa unsur kewilayahan, teman-teman Sibat menjalin hubungan kontrak kerjasama itu masih belum terlalu erat. Itu harapan kita. Kemudian dari pemerintah daerah juga masih agak kurang antusiasnya ke desa Lembasari, sehingga kemarin kita beberapa kali meminta untuk perbaikan kantor desa masih belum ada tanggapan. Mungkin hanya itu harapan saya. Mungkin ada teman-teman dari kepala dusun juga ada harapan. Boleh. Sudah mewakili. Pak, silakan. Mungkin dari rekan-rekan Sibat yang lain juga. Ya, siapa yang mau? Bebas. Iya, kapan-kapan. Bebas. Ada saya. Ada Tim Sibat. Gimana? ya nih. Tim Sibat. Yang sudah diajarkan mungkin kita mau minta diajarkan ke teman-teman kita dasar-dasarnya aja yang kita ketahui, tapi intinya juga kita perlu diajarkan. Di penanganan pertama itu seperti apa, kemarin itu cuma kita dikasih bayangan saja, terus memang kita praktik, tapi karena waktu ya kemarin itu hujan, jadinya kita nggak bisa praktik langsung bagaimana cara kayak pertolongan pertama aslinya kalau kejadian bencana itu awalnya kita mau reka adegan gitu, tapi karena cuaca yang nggak mendukung jadinya cuman sekedar kita sosialisasi biasa. Jadinya kita butuh yang lebih lanjutnya itu seperti pelatihan lebih lanjut gitu. Pelatihan Mau nambahin apa tentang apa tadi? Kalau untuk dari saya, untuk harapan Sibat ke depannya, yang pertama itu diadakannya pelatihan lebih lanjut, lebih rinci lagi tentang masalah pertolongan pertama gitu. Karena kemarin kan kita juga udah simulasi saja, akan tapi tidak langsung praktek. Sudah kita dapatkan ilmu, sama tanda tangan. sudah dapatkan ilmu tapi belum praktek gitu. Makanya untuk harapan ke depannya agar diadakan lagi. Karena diadakan lagi pelantikan untuk Sibat itu sendiri. Pengakuan. Iya. Juga kalau bisa dari BNPB juga, Pak. Kok saya jelas turun sih. Apa harapannya BBBD apa? Harapannya BBBD? Gini, Tolong bina kami untuk nah nanti iya sama. Memang nggak bisa kita binasakan lah. Jangan binasakan, Pak. Maksud saya peralatan sudah ada.
kan belum kita belajar bagaimana caranya menggantung diri. Iya. Pakai tali yang kemarin itu. Menggantung diri maksudnya gantung kem. Iya, kan gantung yang kita ikat di tali bagaimana caranya selonjor, berselapang. Nah, nanti kita akan latihan bersama insya Allah. Jangan gantung harapan aja Pak. Oke, itu apa pertanyaan terakhir dari saya, dan biar apa timbal balik Pak, teman-teman pengen tahu apa, boleh bertanya balik ke saya tentang apa saja, mau tentang penelitian saya, mau tanya tentang kuliah saya, atau apa saja tentang bencana, boleh apa bertanya. Kalau pengen tahu banget tentang sesuatu, aku bisa ceritain. Kalau ada pertanyaan lah, kalau nggak ada ya kita Yang jelas saya kasih bahan Bapak Ibu bahwa bila hari JICA mendampingi kita di BPBD hampir 2 tahun, 1 tahun 8 bulan, nah itulah dia yang menghasilkan segala-galanya, menghasilkan peta, menghasilkan rencana penanggulangan bencana sampai detail, sampai pemetaan daerah-daerah bencana. Itulah yang menjadi standar kita. Ya mungkin dari saya dulu. ya boleh. Mungkin seperti yang Komandan bilang tadi, kayak kami ucapkan terima kasih atas sumbangsinya selama ini keluarga kami, terutama di Lembah Sari, Sideman Laut dan khususnya Desa Lembah Sari atas bantuannya selama ini pas gempa. Seperti yang bilang dari Jamaika, terima kasih kami ucapkan. Itu betul-betul membantu warga kami di sini. Itu saja. Ada yang mau bertanya tentang apa? Kalau enggak, cukup ya. Alhamdulillah. Cukup. Tadi saya janji sebenarnya Pak Edong mau ke sini, suruh beli nasi. Cuman tetangganya